eh, ya harapannya atau harusnya memang sudah bukan lagi yang basic ya. Makanya dan saya termasuk salah satu yang memang seneng nyoba yang baru-baru. Makanya jadinya Mbak Jamila kan agak goyah sekarang ya. Apa nanti kita fiksasinya ketika pas offline ya. Jadi eh, termasuk ini tema-temanya memang saya coba kaitkan dengan eh, situasi terkini ya. Makanya materi-materi kuliah udah saya ini kan di Eldiru ya. Dan ya, jurnal-jurnal pun memang saya saya mengambilnya dari ya, PubMed itu. Ya, jadi insya Allah jurnal-jurnalnya kekinian dan bereputasi lah gitu. Baik, termasuk nanti ini eh ya, terkait dengan pengertian parenteral. Aduh ya nanti nggak deh nanti. Ini jangan lupa absen di Eldiru ya. Nanti yang terakhir nanti saya manualkan aja. Apa? Apa? Eldiru jangan lupa. Nanti terakhir saya ini kan. Jadi ini juga nanti terkait dengan namanya pengembangan ya. Jadi pengembangan saya mikirnya adalah ya memang pengembangan, developing ya, bukan yang dan asumsi saya Mbak di sini sudah punya basic terkait dengan apa itu sediaan farmasi parenteral, sediaan steril dan eh, ya S2 harusnya ya mulai mengembangkan sesuatu ya tidak ya dan itu bedanya satu dengan S2 diantaranya ya. Ini sekilas ya. Eh, Biar nggak salah ini jadi sediaan parenteral itu ya kalau di S1 bisa jadi satu pertemuan sendiri satu topik khusus ya dengan parenteral eh, satu, sa- satu 2 kali 50 menit tentang ini ya jadi dia itu sediaan yang memang tidak ini oral ya jadi dan salah satu di antara sekian syarat dari sediaan parenteral adalah dia harus steril ya. Kemudian syarat-syarat yang lainnya harus bebas pirokin ini untuk yang saya ini kan deh. Ini karena ambil nulis ini. Bebas pirokin ini terutama untuk sediaan-sediaan yang large volume parenteral. Jadi dia sediaan parenteral volume besar itu harus bebas pirokin. Kalau small yang volumenya kecil nggak perlu bebas pirokin. Ya. Kenapa demikian? Ingat ya, pirokin. Pirokin itu dari kata-kata piretik dan agent. Ya. Jadi dia pirokin dari kata-kata piretik dan agent. Jadi dia agent kan piretik itu demam, agent itu adalah pembawa sesuatu, membawa. Jadi pirokin itu adalah agen-agen pembawa yang dapat menyebabkan demam, reaksi piretik. Ya. Kenapa yang dipersyaratkannya volume sediaan parenteral volume besar? Karena diberikan dalam jumlah besar. Kalau ada pirogennya, ini tujuan awalnya memberikan pengobatan adalah untuk kesembuhan, tapi karena diberikan parenteral dalam jumlah banyak dan ada uh, pirogennya, yang terjadi malah tubuh kita menerima pirogen dalam jumlah besar, yang terjadi adalah kemudian ya malah tubuh kita mengalami demam. Demam itu kan mekanisme simptom ya dari ketika tubuh kita mengalami ketidakseimbangan atau mendapati penyakit. Dia harus bebas dari partikel partikulat, ya ada syaratnya, dan juga karena steril, dia harus bebas dari mikroorganisme. Dan untuk memastikan apakah sediaannya itu benar-benar steril, tentunya harus melalui uji sterilitas. Itu yang perlu diinikan. Karena untuk memastikan bahwa sediaan itu steril, ya itu harus bebas dari mikroorganisme. Untuk memastikan dia bebas dari mikroorganisme harus melalui uji sterilitas. Ya. Nah, dan ya, kita konteksnya kan farmasi, ya semuanya terkuantifikasi. Nah, parenteral ini sebenarnya rutenya, rute non oral, sebenarnya rutenya tidak hanya tiga ini ya. Ya. Jadi biasanya kalau sediaan parenteral itu rute pemberiannya ada intra itu melalui ya. Sebenarnya tidak hanya tiga ini,
Tapi di sini dituliskannya tiga, yang umum ya, dituliskan di. Ya. Jadi intravena, intramuskular, subkutan. Ada lagi intraperitoneal, ada lagi intrakardiak, intraarteri, ya, intra intra apa lagi ya? Intraperitoneal udah, intrakardiak, intraarteri, eh, ada juga intraaorta. Jadi dia langsung ini kan macam-macam. Jadi cuma memang yang paling paling banyak digunakan di dalam pengobatan intravena, intramuskular dan subkutan. Dan ini masing-masing tiga jalur sediaan parenteral yang paling banyak digunakan, paling diaplikasikan, ini juga punya profil biofarmasetika yang tidak sama. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan profil biofarmasetika begitu diberikan langsung bioavailabilitasnya 100%, maka pilihannya adalah intravena. Ketika kemudian kita memberikan suatu terapi, suatu intervensi, dan tujuannya adalah misalkan contoh kayak vaksin ya, pilihannya bukan intravena, tetapi antara intramuskular dan subkutan. Kenapa? Karena vaksin ada tahapan waktu, bagaimana supaya caranya supaya ada waktu terbentuknya antibody. Nah, kan untuk menstimulasi terjadinya reaksi imunogenitas. Nah, itu kalau diberikan secara intravena, obatnya langsung diberikan secara intravena, obatnya langsung akan didistribusikan sehingga proses terbentuknya imunogenitas, reaksi imunogenitas terbentuknya tidak akan terbentuk antibodi ya, karena tidak ada waktu bagi vaksinnya itu untuk melepaskan antigennya. Karakteristiknya ya isotonik, stabil, aman, ya ini ya aman jelas ya. Di sini ada iso Idris, ada juga iso osmolar dan lain-lain macam-macam. Kenapa ini? Tergantung sediaannya. Ya, ini kan generalnya ya. Nah, contoh misalkan di sini tadi untuk bebas pirogen itu wajib strict buat sediaan parenteral volume besar. Dan parenteral volume kecil tidak harus bebas pirogen. Terus isotonik ini harus diperhatikan ketika obat itu ya, terutama ketika dia obat itu eh, hipertonis isotonis ya. Kenapa? Kalau obat itu isotonis maka nanti jadi obatnya isotonis nanti kuatannya selnya akan mengalami lisis ya. Lisis karena dari sel sorry, kalau obatnya harus isotonis. Kalau obatnya hipotonis ya, itu nanti obatnya hipotonis itu nanti selnya akan mengalami mengkerut ya, karena sesuatu yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, terus ini Kak. Ya, kalau isohidris pH-nya harus sama. Ya, ini beberapa senyawa harus strict ya, karena kalau biasanya ini kaitannya dengan senyawa-senyawa dia mempunyai stabilitas, mempunyai efektivitas pada pH-pH yang tertentu. Ketika dia mempunyai stabilitas pada rentang pH yang sempit, harus diperhatikan terkait dengan kesesuaian pH-nya. Ini datum steril ada sterilitas, aseptitas proses, bebas biologen tadi, kejernihan bebas partikel, kemudian stabil secara fisik, kimia dan mikrobiologi. Fisik itu sesuatu yang bisa kita amatin secara fisika ya. Jadi perubahan warna, terjadinya kekeruhan, ada partikel-partikulat, ya. Stabilitas fisik ya itu bisa kita amatin. Kalau stabilitas kimia terjadi penurunan konsentrasi obat misalkan. Kemudian stabilitas mikrobiologi ya terjadi kontaminasi. Nah, ini yaitu makanya kenapa MLD ini kan kenapa eh, tidak semua industri memiliki fasilitas produksi steril.
Ya, alasannya itu. Jadi untuk mendapatkan sediaan yang untuk memproduksi sediaan steril itu memerlukan fasilitas yang tambahan. Ya, ya. Kalau produknya tidak steril, nggak perlu. Ini kenapa? Ya. Jadi jadi yang namanya steril, ya, tadi bebas mikroorganisme. Ketika kemudian ternyata di dalam obat kita ada mikroorganisme, berarti udah nggak steril, udah rusak gimana? Makanya ini, ya. Ya. Biasanya itu tidak semua pabrik memiliki fasilitas punya produksi yang steril. Ya. Keuntungan tanah di parenteral, ya, keuntungan onset cepat, bioavailabilitas tinggi, cocok untuk pasien kritis. Ini saya tambahkan di sini ya. Eh, bioavailabilitas tinggi ini jika dibandingkan dengan sediaan eh, per oral. Ya, ya. Mudah-mudahan mbak-mbaknya masih ingat ya. Kenapa bioavailabilitas sediaan parenteral itu relatif lebih tinggi jika dibandingkan sediaan per oral? Eh, tadi kan, kalau intravena begitu dia diinjeksikan, set, dia langsung didistribusikan. Ya. Kalau dia intramuskular lewat muscle otot. Ya. Jadi dia begitu diinjeksikan, karena injeksi berarti kan bentuk sediaannya kan cairan. Nah, ada yang dalam bentuk larutan, ada yang dalam bentuk suspensi, ada yang dalam bentuk emulsi. Begitu dia dengan intramuskular, dia masuk ke otot. Nah, yang berikutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana obat ini bisa berpenetrasi melewati membran yang ada di otot untuk kemudian masuk ke dalam darah. Ya, atau kan vena tadi dia vena. Nah, kalau itu intramuskular, subkutan kurang lebih mirip seperti intramuskular. Nah, kalau per oral, ya, kenapa bioavailabilitasnya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan parenteral? Kan kalau oral, misalkan tablet, begitu kita minum ya, ya. Ini kan nggak bisa langsung kayak tadi ya. Kalau parenteral misalkan katakanlah subkutan atau intramuskular, begitu diinjeksikan ke subkutan, jalur subkutan, karena dia bentuk cairan, dia next step-nya adalah dia difusi. Ya, obatnya tinggal difusi. Kalau tadi oral dalam bentuk tablet, begitu kita minum, ya, obatnya harus pecah dulu. Ya, terdisintegrasi, liberasi. Setelah pecah, kemudian dia mengalami disolusi, terlarut, ya, pada saluran pencernaannya. Setelah disolusi, baru dia akan mengalami difusi dari cairan di saluran pencernaan melewati membran organ saluran pencernaan, mengalami difusi absorpsi. Tahapannya begitu. Sehingga untuk bioavailabilitasnya tidak tidak lebih baik dibandingkan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan parenteral karena tahapan yang dilewati banyak sehingga setiap tahapan bisa jadi meninggalkan obat-obat di sana sehingga bioavailabilitasnya relatively ya tidak semaksimal yang disediakan parenteral. Eh yang perlu diinikan ya ini mbak-mbaknya kan juga sudah S2 ya bahwa eh, dan udah sepertinya ini udah berkeluarga semua ya. Whatever itu sebenarnya dalam farmasi itu tidak ada yang dalam arti tidak ada yang sempurna ya. Semuanya punya keuntungan, punya keterbatasan. Nah, sehingga kemudian dalam hal drug administration atau drug delivery banyak sekali rutenya ya. Termasuk jadi gini, yang ini the most popular route administration, rute pemberian yang paling populer itu adalah secara oral. Ya. Cuman berikutnya ya ini mbak-mbaknya misalkan di apotek kan hampir ya, kalau kita ya masyarakat perifer pandangannya kan masih bahwa ketika mengkonsumsi obat pandangannya selalu minum obat.
Padahal kan tidak semua obat itu diminum. Ya, ya karena emang tadi the most popular route of administration adalah oral. Tetapi yang namanya obat-obatan mempunyai sifat fisikokimia yang tidak sama. Ya, sehingga kemudian muncullah rute-rute pemberian yang beragam. Nggih, nggih, nggih. Putranya Budina nggih. Salam buat Bapak nggih. Waalaikumsalam nggih. Eh tadi iya, jadi ada sehingga oral kemudian keluar banyak beberapa riset-riset sebenarnya rute pemberian macam-macam ya. Dan semuanya sekali lagi ada kelebihan dan kekurangan. Ya, yang oral kelebihannya praktis, simpel, orang udah populer. Keterbatasannya apa? Tidak semua obat dapat diberikan secara oral. Sehingga muncul ada parenteral, rektal, transdermal, eh, ada yang via telinga, via hidung dan macam-macam. Nah, kemudian ya salah satunya mendekati parenteral. Ya. Nah, keuntungannya begini, tantangannya apa? Biaya tinggi. Kenapa biayanya tinggi? Tadi ini kan, ya. Jadi misalkan eh, contoh misalkan ya, ini ngomong ini ya, Mbak Jamila ya, Madura kan, Madura masih pabrik garam nggak, Mbak Jamila? Masih Bapak, tapi bukan di Bangkalan Pak, di Pamekasan. Misalkan garam, ya, Iya. itu kan eh misalkan katakanlah eh, garam yang tidak disterilkan dengan garam yang disterilkan, tentunya harganya kan berbeda. Ya. Kenapa? Garam yang tidak disterilkan ya wes, dah. Ya. Tapi kemudian kalau garam steril kan ada proses sterilisasinya ini. Nah, sehingga apa? Ya, biayanya tinggi. Dan ini juga ini sambil ini S1 ya, ketika saya ngajar S1 ya masih awal-awal mahasiswa berpikiran ya semua obat steril ya. Ya idealnya begitu. Tapi kan realitanya eh, ya effort untuk steril kan lumayan. Sementara itu juga ya kayak misalkan kayak oral, transdermal, topikal ya obat-obatan yang tidak langsung kontak dengan cairan tubuh kita tidak tidak ada persyaratan steril itu. Sehingga kemudian ya wes karena ada rute-rute pemberian yang tidak mengharuskan steril ya sehingga ditambah lagi bahwa ada effort, ada tambahan, ada energi, ada biaya yang tinggi sehingga ya nggak perlu steril. Gitu. Kenapa? Ketika steril dan biaya tinggi, risiko kontaminasi. Makanya Mbak-mbak di sini eh, mungkin masih ingat ketika COVID gitu kan ya. Wah itu kan benar-benar protektif ya karena kebuka satu bisa terkontaminasi semua. Nah, untuk sediaan parenteral ini tantangan berikutnya persyaratan regulasinya ketat. Kenapa demikian? Di parenteral dari kata-kata paraenteron. Ya. Jadi dia dimasukkan langsung ke dalam tubuh ya dengan melalui tidak melalui oral, jadi dia dengan menyayat, dengan menginjeksikan ya. Gitu. Sehingga apa? Risikonya besar sekali. Ya, karena ya tubuh misalkan katakanlah eh, apa kita punya luka ya harusnya ya luka 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 terbuka itu kan harus sering misalkan harus perawatannya diantaranya harus sering dicuci bersihkan. Nah kalau kemudian tarutan pencucinya itu enggak steril ya bisa-bisa lukanya tambah parah. Nah, sehingga lukanya pun yang digunakan harus luka yang produk steril. Ya, jadi karena dia langsung berhubungan dengan nyawa, berhubungan langsung dengan nasib pasien secara directly, secara langsung, makanya sangat ketat. Ya, ya. Bahkan untuk melakukan uji sterilitas pun dengan peralatan dan fasilitas dan aturan yang cukup ketat. Nah, sekarang kita masuk, kemudian tadi itu basicnya, kita masuk ke tahapan pengembangan. Ya, jadi eh, pengembangan sesuai judulnya pengembangan bentuk sediaan farmasi dan parenteral. Nah, ini sambil ini ya
Jadi ketika kita mau mengembangkan formula obat, ya ada yang namanya tahapannya adalah performulasi. Ya, mudah-mudahan ini saya rekam nih ya. Kuliah-kuliah ini saya rekam. Jadi kalau misalkan mbak-mbaknya pengen ini sambil apa, ini bisa masuk ke YouTube saya. Itu ada apa eh, rekaman-rekaman kuliah saya ya di YouTube dan memang tidak saya edit sama sekali. Pokoknya saya rekam, saya upload di YouTube saya. Ya. Hmm. Baik, jadi ketika kita mau menghasilkan membuat obat, formula obat, ada tahapan yang namanya performulasi. Dan ini seringkali mahasiswa-mahasiswa saya konsep ini seringkali masih ini apa ya? Mungkin nggak kurang paham atau ini ya, ya sehingga mudah-mudahan nanti mbak-mbaknya ini ya minimal nanti mudah-mudahan Mbak Mbak Jamila ya bisa diinikan karena saya langsung direction ya ke Mbak Jamila terkait dengan bagaimana how to formulate drug at medicine ya. Jadi gini, ini saya sampaikan berkali-kali di ya, ya. Jadi misalkan katakanlah ya oke misalkan ya saya ambil contoh misalnya Mbak Jamila dia mau membuat misalkan masih belum berubah mau membuat krim nano emulsi steril misalkan kita konteksnya steril ya. Nah, eh Mbak Jamila mau menggunakan ekstrak daun kesambi. Ini ada kaitannya dengan etnofarmasi kan, ya, di Madura banyak segala macam. Nah, ketika kita mau memformulasikan suatu obat, kita harus ingat dan memang harus ini kan, ekstrak daun kesambinya ini buat apa? Gitu. Tujuannya, oh buat antibiotik, ya antibakteri. Nah, sehingga terus kemudian itu antibakteri antibiotik. Karena gini, dalam dalam konsep ketika kita memformulasikan obat, itu adalah kita membuat suatu sediaan, ya, kendaraan, ya. Nah, penumpangnya ini adalah zat aktifnya, gitu. Sehingga kita harus membuat kendaraan, bagaimana caranya kendaraan ini bisa menjaga supaya penumpangnya sampai di tempat tujuan aman, tidak lelah, begitu nyampe di tujuan, penumpangnya ini bisa langsung beraktualisasi, bisa langsung memberikan manfaatnya. Nah, sehingga apa? Jadi misalkan zat aktifnya ekstrak daun kesambi, ekstrak kesambi buat antibiotik. Nah, bentuknya krim non emulsi. Kita harus lihat formula krim itu bagaimana. Oh, formula krim ada fase air, ada fase minyak. Nah, umumnya krim itu fase airnya apa saja? Oh ada air, kemudian ada surfaktannya ABC. Dalam fase minyak biasanya yang digunakan sebagai pembawa minyaknya apa? Surfaktannya apa? Nah ini ketika kita memilih pembawa-pembawa ini baik fase air, fase minyak, surfaktan atau kalau misalkan kita mau mendapatkan ke surfaktan, pemilihannya ini harus mengacu kepada sifat dari zat aktif yang akan kita bawa gitu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan senyawa-senyawa tambahan yang ternyata dia ada interaksi dengan zat aktifnya. Ketika ada interaksi, apa yang terjadi nanti? Karena ada interaksi, sehingga ada interaksi, ada gaya di sana. Sehingga dikhawatirkan ketika ada interaksi apa? Potensi kandungan dari zat aktif mengalami penurunan. Nah, tuh. Nah, itu harus ini kan ya sehingga kalau kita punya konsep begini ya mahasiswa akan berpikir kita memilih pembawanya ini karena kita ini nah yang sering kali sering kali salah konsep tapi ya ini ada ini ya termasuk bahasa saya juga ketika dia memformulasi itu kalau bahasa saya caranya cara kanibal ya. Jadi misalkan mau membuat krim nano emulsi ekstrak sambi. Ya. Kemudian dapat nih literatur ya mirip-mirip ya. Tujuannya juga untuk antibakteri, krim nano emulsi, cuma beda ekstraknya. Ya. Akhirnya apa?
formula yang lain tidak diubah, yang diubah hanya ekstraknya saja. Ya, ya ini eh saya ralat ya tadi saya menyalahkan. Ini kurang tepat. Ya, saya ralat tadi menyalahkan. Kenapa kurang tepat? Ya, ya apa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Tapi harusnya tetap harus ada kajian. Jangan kemudian kajian dalam artian di, di, ditelusuri, dikaji secara reformulasi ini. Ya, sifat fisikokimianya bagaimana kira-kira? Kompatibel apa tidak? Jangan sampai tidak kompatibel. Ya, karena kompatibilitas ini tidak semata-mata ketika kita membuat itu. Ya, tapi juga dalam rangka masa simpannya. Ya, ya makanya dalam formulasikan obat should be like that. Makanya eh ya kalau kita mau formulasi obat beneran ya ini ya tidak singkat waktunya gitu ya. Jadi begitu. Nah, jadi eh kalau misalkan kita mau itu tetap harus dikaji, jangan karena kemungkinan ya ma, sifat masing-masing material, sifat masing-masing bahan itu tidak sama. Ya ini mbak-mbaknya ada ini ya mungkin pernah masak gitu kan ya. Suatu ketika misalkan contoh misalkan ya bikin kue lebaran misalkan biasanya pakai baking soda merek X ya. Kemudian kita ganti merek Y, besar kemungkinan kualitasnya ininya nggak sama. Kayak gitu ya. Termasuk di bahan baku farmasi. Saya pernah ikut workshop ya. Nah ini hebatnya orang luar ya. Ya. Ini workshop yang ngadain perusahaan dari luar negeri ya. eh, Apa ya nama perusahaannya ya? Nah, dia itu ya katakanlah main activity-nya adalah purifikasi. Jadi misalkan bahan-bahan farmasi itu kan ada grade-nya teknis, technical, ada grade-nya eh, PA, pro analysis. Nah, perusahaan itu dari yang grade-grade teknis itu dipurifikasi oleh ini dan hanya dengan faktor dipurifikasi kualitasnya bisa berbeda. Waktu itu ditunjukkan dengan eh, ini organoleptis. Ya. Kita di, dipaparkan sediakan beberapa bahan, ada yang ting bisa bunyi, ada yang bisa mengantarkan nih. Nah, dan ternyata semakin murni itu semakin luar biasa. Gitu ya, itu performulasi. Nah, lanjut dari performasi itu kajian ya, studi fisik kimia bahan aktif. Nah, kalau dulu namanya performulasi itu dilakukan secara eksperimen. Ya, benar-benar trial and error. Nah, sekarang kita udah banyak sekali pustaka, bahkan dihamparkan oleh internet pustaka tinggal ini. Ya. Dulu saya nggak tahu nih mbak-mbaknya ini saya belum tahu ini kelihatan berapa. Ketika saya dulu kuliah S1, wah cari pustaka itu harus pergi ke perpustakaan ya. Kemudian waktu itu tema saya kan saya isolasinya bioaktif dari pantai ya. Wah saya cari pustaka ke LIPI Jakarta ya, oceanografi ya kayak gitu. Sekarang kan nggak tinggal duduk depan laptop internet kencang, wah kita bisa cari segala macam. Nah, ya itu performulasi. Jadi kajian ini. Dan formulasi dipilih. Nah, pemilihannya ini yang pertama tadi ya harus dilihat kompatibilitas dengan zat aktif. Kompatibilitas terkait dengan interaksi, terkait dengan stabilitas, terkait dengan kemampuan dia menjaga sifat dari zat aktif itu dan menjaga potensinya. Karena pelarut juga banyak, stabilizer ini contoh stabilizer juga macam-macam, nah tinggal kita pilih bahan-bahannya. Ya, kemudian setelah formulasi, nah ada tahapan sterilisasi. Meskipun ya dalam sediaan steril atau sediaan parenteral ada dikenal secara umum pembuatannya ada sterilisasi akhir atau aseptis. Kemudian diingat, ketika sterilisasi akhir, oh enak ya tahapan pembuatan sediaan steril atau sediaan parenteral ya. Karena sebenarnya ya gini, sediaan parenteral pasti sediaan steril.
Ya. Tapi sediaan steril belum tentu sediaan parenteral. Kenapa? Ya kalau sediaan parenteral pasti steril karena tadi syaratnya, karena dia langsung ketemu dengan cairan tubuh. Sementara kalau sediaan steril belum tentu parenteral. Kenapa? Ada sediaan steril yang bukan parenteral. Contohnya apa? Obat mata. Ya. Contohnya apa lagi? Yang familiar obat mata ya. Ya karena ya ada ya obat tetes hidung, tetes telinga itu juga mencatatkan steril. Ya, itu. Jadi nah dalam pembuatan sediaan parenteral atau sediaan steril umumnya sekarang ada dua. Pertama dengan sterilisasi akhir, yang kedua dengan aseptis. Eh, kita menentukan apakah mau menggunakan aseptis atau mau menggunakan sterilisasi akhir dari mana startnya. Ayo, kita mau membuat nih, katanya sediaan steril lah, ya sediaan parenteral. Ya, eh kita, wah ini kita pakai sterilisasi akhir deh. Oh kita pakai aseptis saja deh. Ya, ini startnya dasar starting awal kita menentukannya dari mana? Dari apa? Coba. Lo, Mbak Aulia bersuara. Dari mana? Kita bisa, oh kita pakai sterilisasi akhir, kita pakai aseptis. Mbak Jamila, Mbak Aulia, Mbak dia. Dari jenis produknya, Pak. Ap- atau bahannya, Pak? Nah, Enggak, Pak. Gimana, dari, Pak? iya dari kita lihat dari Bahan. sifat dari sini, makanya preformulasi ini penting sekali. Ya. Jadi, ini preformulasi tadi kan kita eh, jadi preformulasi itu kita mengkaji sifat fisikokimia bahan aktif dan juga sebenarnya tadi concern utamanya bahan aktif, tapi juga ini akan menjadi penentu di dalam menentukan formulasi bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, jadi tadi kalian kan Mbak Jamila adalah bahan aktifnya. Nah, kapan kita bisa mendapatkan informasi bahan aktifnya itu bagaimana di preformulasi. Sehingga ketika kita melakukan preformulasi, terus kemudian kita dapatkan zat aktif kita tidak tahan panas, lebih baik tidak menggunakan sterilisasi akhir. Gini, sterilisasi kan macam-macam ya. Ada filtrasi, ada autoklav, ada radiasi. Kan sini autoklav itu panas lembab ya, saya tambahkan. Ada juga oven. Oven ini panas kering. Ya. Jadi umumnya ya tahapan sterilisasi yang paling umum digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi adalah dengan pemanasan. Ya. Jadi antara panas lembab atau panas kering. Ya. Nah, ketika tadi dalam performulasi kita mendapati bahan aktifnya itu tidak tahan panas, kita tidak boleh menggunakan pemanasan sebagai sterilisasi. Atau kita tidak boleh di dalam proses pembuatan sediaan farmasi steril atau parenteral kita tidak boleh ada panas di sana. Ya, kenapa? Ketika kita diperformulasi sudah mendapatkan info bahwa zat aktifnya tidak tahan pemanasan, kemudian di dalam pembuatannya ada pemanasan, apa yang terjadi? Rusak, Pak. Rusak Rusak sediaannya. zat aktifnya, Pak. Nah, rusak Menurunkan status itu. potensi, ya, Pak. Ya, nggak hanya potensi tadi kata Mbak Aulia rusak Mbak Jamila. Sehingga jadi ketika kita mau membuat sediaan farmasi steril,
parenteral, kata kuncinya adalah di preformulasi terkait dengan sifat fisikimia bahan aktif tersebut. Kalau nggak tahan panas, jangan sekali-kali menggunakan panas lembab atau panas kering. Terus pakai cara apa, Pak? Aseptis. Loh, Pak, terus kemudian untuk mensterilisasi zat aktifnya bagaimana? Gunakan sterilisasi yang lain, yang tidak ada pemanasan. Gimana? Bisa filtrasi, bisa radiasi, bisa juga di sini kimia. Kimia dengan tambahan bahan kimia. Itu. Nah, kalau tak aseptis, itu tahapannya rempong. Kenapa? Jadi gini, aseptis ya, dari pengerjaan secara tidak ada mikroba atau tidak steril. Ketika kita bekerja secara aseptis, ya harus kita pastikan bahwa semua bahan dan alat yang kita gunakan dalam kerjaan itu harus steril atau harus jaga kondisinya supaya tidak terjadi kontaminasi di bahan-bahan dan alat kita. Tuh. Kemudian pengemasan, ada vial, ampul, ada prefilling syring untuk pengemasannya. Ya. Bahan penyusun zat aktif, ya, ada pelarut air untuk injeksi, kosolven, paham kosolven ya? Kosolven saya tulis ini pelarut campur. Ya. Kemudian ada eksipien itu bahan tambahan. Ya, di bahan-bahan tambahan, bahan-bahan yang digunakan untuk ya dalam formulasi obat tersebut untuk menjaga sifat dari zat aktif supaya tetap stabil, ya, tidak mengalami degradasi dan lain-lainnya. Ya. Kemudian teknologi proses produksi, formulasi larutan, suspensi atau emulsi parenteral tadi sudah saya sebutkan, ya bahwa parenteral sediaannya adalah cair, ya dia dalam bentuk larutan, suspensi, emulsi, ya. Eh, Gini, kalau larutan itu kan zat yang terlarut atau zat aktifnya dia terlarut sempurna di dalam pelarutnya, terdispersi secara molekuler. Kita nggak bisa lagi melihat mana zat terlarut, mana ya pelarutnya. Ya, kalau suspensi, si zat aktifnya ini terdispersi secara kasar. Nah, sekian tahun lalu untuk sediaan parenteral itu tidak boleh dalam bentuk suspensi. Kenapa? Dia terdispersi kasar. Nah, namun seiring perkembangan teknologi, ternyata apa? Meskipun dia bentuknya suspensi, tetapi ada yang zat aktifnya ini tersuspensi dalam ukuran yang kecil. Dalam artian suspensi boleh untuk sediaan parenteral ketika suspensinya berukuran nanometer. Sehingga itu menjadi salah satu reason, salah satu alasan kenapa nanoteknologi aplikasinya atau penggunaannya sangat banyak. Ya. Karena diantaranya tadi ya eh, dia suspensi, tapi ternyata aktifnya dia terdispersi secara nanometer ukurannya. Emulsi pun demikian. Ya, ketika dulu juga terlarang untuk ujian parenteral, namun dengan adanya teknologi pengecilan partikel dalam hal ini teknologi nano dibolehkan dengan catatan droplet-dropletnya dalam ukuran nanometer. Oh, kemudian filtrasi steril ini teknik sterilisasi dengan filtrasi 0,22 mikrometer ini dengan dasar pemikiran ukuran bakteri, ukuran jamur, ukuran virus ya itu dia adalah lebih dari 0,22 mikrometer. Atau ini kan kalau di nanometer kan ukurannya adalah 220 nanometer. Makanya ketika kita membuat suatu sediaan dan kemudian ukurannya kurang dari 200 nanometer, nah itu bisa lewat dalam hal ketika dilewatkan dalam filter
Syring yang berdiameter 0,22 mikrometer. Tuh. Pengisi aseptic filling, pengisian secara aseptis, ya. Kemudian sterilisasi akhir, ya. Terminal sterilisasi akhir jika memungkinkan, penggunaan clean room dan isolator. Terus sterilisasi ada filtrasi membran, perawatan sensitif panas, autoclave buat pertekanan atau panas lembab, ya. Ada radiasi gamma, ya. Sebenarnya ada lagi di sini. Eh, ada juga di sini menggunakan eh, cara kimia, ya, tuh. Peralatan produksi ada tangki pencampur aseptik, ada unit filtrasi, unit penyaringan, ada mesin pengisi, ada autoclave. Ini secara ini aja yang masing-masing juga lebih lengkap, ya. Karena di sini, sorry, di sini ya dan lain lain alat yang sesuai. Tuh. Oke, uji mutu produknya, ya, uji sterilitas, ada uji endotoksin, ada uji bebas pirogen, ada uji kejernihan dan partikel, ada uji pH, ada osmolaritas, dan lain-lain. Dan ini saya cantumkan di sini, ya. Kalau yang ini adalah katakanlah standar, ya, umumnya, ya, terkait dengan tujuan atau ending dari sediaan steril, ya. Ya, harus bebas endotoksin. Kenapa dia harus bebas endotoksin atau bebas pirogen? Ya tadi kalau pirogen udah saya jelaskan di awal tadi. Kalau endotoksin, ya ternyata ada toksin-toksin yang dia bertahan di sana. Dan ini kalau kemudian hambat terhadap kesediaan kita, begitu endotoksinnya ini masuk ke dalam tubuh, dia bisa membuat bahaya di dalam tubuh. Ya ini adalah terkait dengan sifat dari kesediaan produk parenteral atau steril. Nah, di bawahnya ada uji-uji lain yang dipersyaratkan oleh Badan POM di ICH. Apa ini Badan POM minyak kita, ya, negara Indonesia, ya. FDA itu Badan POM-nya Amerika, ya. Ini menjadi rujukan pengawasan obat dan makanan, ya, di seluruh dunia. Atau ICH, ICH itu International Compendia Harmonization, ya. Ini biasanya dia terkait karena apa, kawasan, ya. Dalam hal ini di Indonesia sering ada tambahan-tambahan dari, karena Indonesia masuk di kawasan, jadi maksudnya kawasan Asia Pasifik. Nah, biasanya Asia Pasifik nanti ini, ya. Duh, ini Mbak Mbak ini Mbak Aulia masuk lagi. Terus itu karena kawasan-kawasan tertentu punya syarat-syarat tersendiri, ya, itu. Sama misalkan kayak misalkan contoh contoh kecil, ya. Lama saya di Belanda, ya, wah itu Belanda termasuk strict itu. Jadi apa? Tidak semua barang itu bisa masuk ke Belanda. Nanti dia punya persyaratan tersendiri. Itu ini, ya. Banyak tambahan yang dipersyaratkan oleh Badan POM, FDA, ICH atau regulasi-regulasi di pemerintahannya. Ya. Pengemasan tadi udah via kaca plastik, ampul, prefill sharing, IV bag, ya, stopper and seal steril. Ya. Nah, perintah produk parenteral banyak, dalam injeksi, NaCl, glukosa, ya. NaCl udah tahu kan ya NaCl, karena tadi saya nguji masa mungkin masanya grogi atau gimana, ya, ditanya NaCl nggak ngerti. NaCl tahu kan PZ itu nggih, Pak. gimana? Cairan NaCl, ini cairan infus kan, Pak ya? Iya, nggak, NaCl apa, NaCl tahu kan? Natrium klorid. Iya, apa itu?
Apa itu? Garam, garam dapur kan NaCl, Oh, ya. Garam dapur iya. NaCl. Ya, nah, kemudian dah tingkat lagi, ya. Injeksi ada vaksin, ada injeksi antibiotik, ada stand biologis, dan ada total parenteral nutrition. Nah, di sini kita studi jurnal kayaknya dari sini. Tren dan inovasi, ya, nah, ya trennya udah parenteral nanopartikel sekarang, ya. Kemudian ada prefilled syring, syring yang diisikan sebelumnya, dan auto injektor, ya, injektor secara otomatis. Auto injektor diisikan secara otomatis, ya. Terus ada biologis dan biosimilar. Biologis ya biologik ya, hal yang sifatnya dengan biologi. Biosimilar ya kemiripan secara biologi. Itu untuk tren dan inovasinya, ya. Nah, ini kita masuk ke studi jurnal, ya. Jadi eh ya ini biarkan ya tadi saya di awal terkait dengan kuliah S2, ya. Jadi kan harus kekinian, ya. Kira-kira bagaimana di dunia global, ya. Biar biar kita ini new insight, dan ya karena kalau ngikutin Indonesia saja susah perkembangannya, terutama secara farmasi ini. Ya, saya sampaikan kuliah sebelumnya kan bahwa research and development di perusahaan-perusahaan farmasi Indonesia mostly kebanyakan adalah MITU, menurut saya ceritakan. Ya. MITU saya juga belum eh, susah sekali kita mendapati perusahaan farmasi Indonesia truly asli dari Indonesia yang dia benar-benar riset. Ya. Nah, tapi kemudian saya sampaikan kan bahwa setahu saya ada Kalbe, Dexa, Soho yang dia concern, nah, dia mulai dari bahan alam. Ya. Jadi dia ini Cosmo model for the pharmaceutical development of parenteral drug formulation. Ya. Jadi ini adalah graphical abstraknya. Nah, ini orangnya lagi garuk-garuk kayak saya, ya, mikir ya gimana nih, ya. Kita mau bikin sediaan parenteral, ya, sehingga dia ini dia dibantu dengan komputer. Emang ya gimana ya, eh ya makanya mudah-mudahan saya selalu endorse, ya. Ini Mbak Jamila suaminya di Alaska. Udah sempat jalan-jalan ke luar negeri nggak dengan suaminya? Wah, belum Bapak. Nah, ikut Belum nanti. Bapak, cuma kemarin kapalnya cruise-nya ke Asia, jadi sempet ke sini Bapak. Kenapa? Kapal. Karena biar merasakan, ya. Tadi karena saya nih garuk-garuk sendiri. Kalau di luar negeri ya, ya itu yang namanya akses internet cepat sekali. Ya. Jadi ya kalau saya pernah ke Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, katakanlah 4 negara besar ASEAN gitu ya. Itu memang paling jos Singapura. Internet kencang sekali stabil. Nah, ini karena ini, ya. Jadi ini dengan prinsip penelitian ini, ya, Fernando Silva dan kawan-kawan, ya, dia mau mengembangkan sediaan parenteral, ya, nah, dengan ada pendekatan komputasi. Di sini dia memasukkan set data teoritis dari API. API itu ya aktif, ya. Dia singkatan dari Active Pharmaceutical Ingredient, atau senyawa farmasi aktif, ya, atau bahan aktif, ya. Ya. Eh, Kemudian setelah dapat data data apa datanya ini, kemudian dia dapat memprediksi kondisi kelarutan dengan pendekatan Cosmo. Cosmo itu di sini nih. Conductors like screening model. Sih kan, jadi makanya kalau di luar tuh kayaknya penelitian itu bisa macam-macam gitu ya. Makanya di sini tantangannya luar biasa. Ya.
Ya saya apa saya S3 ya saya S3 saya di Belanda dan wah, kemudian hampir setiap hari nge-lab dan relatively jarang sekali lah saya temuin faktor non teknis gitu ya. Nah, saya kan pengen mengembangkan di sini ya. Di sini mas, ya, maksudnya yang selnya kontaminan, yang selnya mati dan sementara itu saya sendiri nggak bisa tune in dampingin mahasiswa gitu kan ya. Ya karena di sini banyak ngajar, banyak rapat ya jadi curhat nih. Kalau di luar tuh baru kita bisa concern ya. Ya kayak apa ya kemarin ini eh, Mbak apa ini pada pada main IG nggak mbaknya ini? Ya. Ada sih Pak, Nah, tapi follow ya IG saya nanti ya biar tahu ini siap ya. Bapak. Nanti tak kasih ini ya. Namanya Bapak. Nanti tak kasih ini. Tak ini kan di sini ya. Mana nih? Di ini namanya. Nah, jadi kemarin pekan lalu itu saya eh jadi ceritanya ini ya kondisi saya. Jadi ceritanya itu saya dia daily supervisor saya, pembimbing sehari-hari saya di sana itu ke Jogja karena emang dalam rangka untuk penguatan kerjasama dengan UGM maupun saya. Nah itu tuh kan kita cerita-cerita ya sambil memori ini kan ya. Dia bilang intinya bahwa kayak saya ini orang-orang Asia itu too much teaching. Karena emang ya kalau di sana ya udah kita bisa ini ya. Oke, jadi ini ada Cosmo. Ya, jadi dia konduktor like screening model. Ya, jadi dia model screening yang menyerupai konduktor. Jadi ada data set dan secara teori dari zat aktif dan eksipien dimasukkan ke Cosmo, kemudian dari sini bisa memprediksi kelarutan. Ya, berdasarkan prediksi kelarutan kita bisa memilih selection of best strategies for the development of parenteral products. Jadi menyeleksi, memilih strategi terbaik untuk mengembangkan produk-produk parenteral. Biasa. Dan di luar dari itu ya. Jadi ya tadi saya cerita ya hampir selama jadi ketika kalau di luar dan negara-negara maju ketika riset ini itu bukan faktor non teknis ya faktor teknis dan artian apa ya studionya kurang perform atau cara ininya handlingnya yang kurang bagus tapi semua fasilitas ini contoh misalkan saya dulu nanti juga bisa googling aja bisa ini kan saya dulu eh, apa ya banyak bekerja beberapa dengan senyawa kimia namanya di sana small molecule inhibitor jadi inhibitor berbobot molekul kecil itu yang senyawa kimia saya bekerja dengan peptide hormon FGF2 fibroblast growth factor 2 ya itu ya kalau misalnya saya pesan bahan sekarang paling telat minggu depan udah datang atau ini hitungan hari udah datang ya jadi benar-benar ini ya dan dan dari saya small molecule inhibitor ya itu itu banyak senyawa-senyawa baru yang wah kan Indonesia ketinggalan ya. Ya. Jadi kayak salah satu senyawa baru saya yang di paper saya itu saya menggunakan SYK inhibitor R406 ya. Jadi dia itu small molecule inhibitor senyawa kimia molekul kecil ya. Jadi dia menggunakan kalau di sana menggunakan pendekatan high throughput high speed throughput ya. Jadi dia misalkan drug discovery penemuan obat begitu dapat lead compound senyawa leadnya senyawa yang didapatkan di awal ini kemudian dengan pendekatan komputasi kita bisa mendapatkan senyawa sejenis seperti lead compound begitu jadi isolasi wah dapat senyawa banyak kayak gitu ini pendekatan itu jadi gimana caranya nah, ini abstraknya ya jadi kelarutan di dalam air dari senyawa ini aktif pharmaceutical ingredient aktif pharmaceutical ingredient bahan-bahan farmasi aktif adalah satu dari fitur paling penting eh, terkait dengan selama pengembangan formulasi parenteral di dalam industri farmasi. Modeling komputasi menjadi yang saat ini belakangan ini menjadi bagian terintegral dari
pengembangan farmaceutical. Dalam konteks ini, AB initio ya, tools AB initio untuk memprediksi hasil tanpa menggunakan sumber-sumber yang efektif ya. Walaupun demikian, meskipun eh, evaluasi dari sumber-sumber komputasi yang clear bersih, beberapa peneliti ya belum mendapatkan sesuatu yang memuaskan hasilnya dan perhitungan baru dan juga algoritma yang telah diajukan beberapa tahun ke belakang untuk meningkatkan luarannya. Dalam pengembangan dan produksi formulasi parenteral aqueous, ya, jadi sean parenteral yang berair ya. Ini biasanya kalau berair kayak gini, dia akan diberikan parenteral pemberiannya secara umumnya kalau aqueous ya dia ini umumnya secara intravena karena dia langsung bertemu dengan air aqueous ya. Kalau kemudian pembawanya minyak atau emulsi pilihannya antara subkutan atau intramuskular ya. Jadi formulasi parenteral aqueous ya. Kelarutan dari API active pharmaceutical ingredient atau bahan aktif di dalam suatu vehicle yang aqueous berair dan biokompatibel ini adalah tahapan yang decisif, tahapan yang menentukan. Kerjaan ini bertujuan untuk menghipotesis bahwa model Cosmo dapat digunakan ya dalam mengembangkan new parenteral formulation mainly aqueous ones, mengembangkan formulasi parenteral baru terutama ya yang berfase air. Oh, Mbak Vidya terlempar. Tuh ya di luar udah begitu. Ya, ini tahapannya ya, secara komputasinya ilustrasi skematik secara singkat dari prinsip prinsip Cosmo. Ya, ya. Ini ada surface screening charge density is calculated. The surface is fragmented. The density of charge are presented in a probability distribution graph or profile of the mixture, segment chemical potential, Cosmo RS, or segment activity coefficient. Nah, yang ini formulasi produk parenteral di dalam larutan aqueous berair. Nah, masalahnya adalah kelarutannya kurang bagus, zat aktifnya. Kemudian gimana? Strateginya dengan meningkatkan kelarutan EPI zat aktif di dalam media yang aqueous. Yang sini strategi terkait dengan EPI dicari dengan eh, bentuk EPI yang baru, screening eh, bentuk yang padatannya baru, apakah amorf itu bentuk kristalnya tidak beraturan ya, polimorf itu bentuk yang macam-macam. Jadi ketika kita akan mendasar ini kan, jadi polimorf itu berarti satu bahan dia mempunyai bentuk kristal lebih dari satu. Ya, bisa kristalin, amorf atau sama-sama kristal tapi dia kristal apa. Nah, nanti ada bagian khusus namanya kristalografi. Terus kemudian apakah mau kristal, hydrat atau sulfat dan garam-garaman. Ini terkait dengan strategi yang terkait dengan bahan aktif atau IPI. Kemudian formulasi terkait dengan strategi, ya memilih eksipien. Nah, ada buffering agents. Ingat ya, saya buffer itu apa? Gimana Bapak? Buffer apa buffer? Buffer apa buffer? Larutan, larutan ya Pak? Larutan. Larutan apa? Pengatur pH. Pengatur apa penyangga? Apa bedanya pengatur dengan penyangga?
Buffer itu penyangga, ya. Beda dengan pengatur. Nah, jadi buffer itu penyangga. Jadi misalkan begini. Eh, jadi buffer dia biasanya isinya adalah asam lemah dengan garamnya. Ya, misalkan buffer asetat, berarti dia isinya adalah asam asetat dengan NaCl, CH3COH plus NaCl jadi CH3CONa plus HCl. Ini CH3CONa ini buffer asetatnya. Nah, buffer ini adalah penyangga, ya. Tujuannya adalah jadi misalkan kita membuat sediaan atau mempunyai sediaan dan dia stabil pada pH yang sensitif, rentang stabilitasnya rendah, misalkan dia stabil dalam pH 5, ya. Karena kalau beda pH, apakah lebih asam atau lebih basa, nanti potensi zat aktifnya akan mengalami penurunan. Nah, perlu tambahkan buffer. Kalau misalkan rentang stabilnya dalam pH 5, maka harus tambahkan buffer yang dia mampu menyangga supaya si sediaannya itu selalu terjaga pada kondisi pH 5. Biasa kalau pH itu berarti dia menggunakan pH ini dapat asetat. Nah, gitu itu buffer. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagaimana apakah kita perlu buffer apa enggak, dari mana tahunya? Dari tadi sifat fisik kimia zat aktif. Ya. Oh, ternyata zat aktifnya ini dia stabilitas terhadap pH-nya sangat sensitif. Wah, harus siap-siap dinikan buffernya. Kalau aman, ya nggak perlu dinikan buffer. Yang perlu dinikan gini-gini ya. Ini juga dengan obat-obatan ya, kita farmasi. Kalau dalam katakanlah dalam terapi ada namanya polivalen atau pembatan ini ya. Dan kita juga ini bahwa semakin banyak obat yang kita berikan, terjadinya reaksi yang kompleks, complicated antara ini semakin besar. Demikian pula ketika kita memformulasikan suatu sediaan, ya itu eh, harus diperhatikan gini, semakin semakin sedikit bahan yang kita gunakan itu akan semakin bagus. Ya, kenapa demikian? Misalkan tadi kita mau membuat misalkan di sini adalah krim nano emulsi apa ya untuk ini. Ya, kan kita tadi startnya dari zat aktifnya. Zat aktif kita dapat sifat fisik kimia kita tentukan eksipien. Nah, pemilihan ini kan juga harus hati-hati. Jangan sampai pemilihan ini akan mengganggu stabilitas potensi dari zat aktif. Nah, kita milih. Kemudian kita mau nambah, misalkan tadi krim nano emulsi, kita butuh ada emulgator surfaktan, kita butuh misalkan pH, kita butuh pengawet, kita butuh ini. Dalam pemilihan eksipien, surfaktan, buffer pH, peningkat viskositas, pengawet, ini masing-masingnya tidak boleh ada interaksi atau harus kompatibel semua. Nah, nah, makanya tadi dalam konteks ini semakin sedikit bahan yang kita gunakan, kajiannya itu semakin sederhana. Misalkan kita bikin formula yang kompleks, terus kemudian formula kita jadi masalah. Kita men-tracingnya, masalahnya di mana akan semakin lama, akan semakin berat jika dibandingkan dengan formula yang kita gunakan bahannya tidak terlalu banyak. Ya. Itu tadi buffering agent, kemudian ada solvent and cosolvent agent, ya, membawa pelarut atau membawa kosolvent peningkat kelarutan. Jadi ya larutan kan tadi zat aktif terdispersi secara molekuler. Ya. Ternyata apa? Ada senyawa-senyawa materi bahan yang dia tidak langsung larut terhadap air, ya. Dia misalkan ada kosolvent ini seringnya misalkan untuk eh, ada namanya eliksir. Eliksir itu apa? Suatu sediaan cair, ya dia bentuknya larutan, tetapi ya pelarutnya lebih dari satu. Biasanya kalau terkait dengan eliksir di sana ada etanolnya. Jadi ada beberapa materi yang dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam etanol. Nah, sementara itu ketika kita membuat sediaan, tentunya kan nggak mungkin pembawanya banyakkan etanol, mampus nanti. Ya,
Makanya etanol pun ada batasannya. Maksimal setahu saya, terlepas ini mabuk apa tidaknya ya, tapi terkait dengan karena sifat etanol sendiri erotif. Jadi kalau mbak-mbaknya nggak percaya, coba pegang-pegang etanol, nanti lama-lama kan kayak keset kayak ini, kan dia erotif, ya, dia mengikis maksimal 10%. Nah, sehingga kan nggak mungkin pembawanya semua etanol, sehingga apa? Dia dilarutkan dalam etanol dulu. Nah, etanol kan bercampur dengan air. Ketika dia bercampur dengan etanol, campur kemudian ditambahkan air hingga jumlah pelarut yang kita butuhkan. Ini namanya pelarut campur, solvent. Gitu, ya. Dan biasanya ada juga tambahan dengan propilen glikol, eh, eh, propilen glikol, terus polyethylene glikol dan jenisnya, gliserin, gliserol. Kemudian senyawa pengkompleks atau senyawa pendispersi. Nah, ini perlu diperhatikan. Performulasi menggunakan Cosmo model simulation, mensimulasi model Cosmo, didapatkanlah formulasi berdasarkan model Cosmonya. Nah, kemudian jadilah pengembangan larutan parenteral dengan stabilitas yang optimal. Nah, itu contoh Cosmo. Yang lain, ya, ini ada pengembangan eco-friendly development of sterile chitosan-based aerogels for wound dressing application using integrated SCCO2 processing. Ini adalah pengembangan, ya, secara eco-friendly. Eco-friendly itu bersahabat secara ekonomis, ya, ekonomis, ya. Sorry, bukan ekonomis, ekologi, ya. Lingkungan, bersahabat secara lingkungan, ya. eh, Aerogel berbasis kitosan yang aerogel berbasis kitosan yang steril untuk apa? Wound dressing. Wound dressing itu untuk penutup luka, ya. Nah, menggunakan processing SCCO2 terintegrasi. Nah, ini gambarnya proses to prepare untuk menyiapkan, membuat dan mensterilkan aerogel berbasis biopolimer. Biopolimer itu polimer-polimer yang dia eh, basicnya berangkatnya dari biologis. Ya, ada ketosan, ada alginat, ada gelatin, ya, ada pektin, itu biopolimer. Ya, nah, dia chelation, dia terbentuk hidrogel, kemudian dengan menggunakan eh, pertukaran pelarut high pressure, tekanan tinggi, ini alkogel. Kemudian di sini alkogel dengan obat yang diinkorporasikan, ya, dengan cara impregnasi obat, ya, cairan secara high pressure, tekanan tinggi. Kemudian tambahkan SCCO2 drying, pengeringan dengan SCCO2, aerosol with incorporated drug, dan tambahkan dengan SCCO2 disinfection atau sterilisasi. Ya, jadilah aerogel steril, ya, telah diinkorporasikan dengan obat. Nah, dia kenapa kok eco-friendly? Karena dia adalah bio biopolimer. Jadi eco-friendly, dia ramah lingkungan. Jadi begitu ini ya dia langsung dia bisa mengalami biodegradation. Dia mengalami biocompatible, ya, itu ramah lingkungan. Ini penjelasannya, ya. Pengembangan eh, wound dressing yang baru dan eco-friendly ramah lingkungan menggunakan biopolimer menghadapi tantangan terkait dengan processing atau sterilisasinya. Supercritical CO2, SCCO2, pengeringan menggunakan supercritical CO2 mewakili, merepresentasikan larutan yang suatu larutan yang sustainable dan efisien. Dengan apa? Dengan enabling, mampu membuat ini, ya, memampukan membisakan produksi dari material steril, ya, dengan eh, luas permukaan yang tinggi atau porositasnya, sementara menyediakan sifat yang esensial, yang penting. Studi ini mengenalkan, ya, proses integrasi yang baru untuk mengembangkan kitosan steril,
aerogel yang tercross-linkingkan, ya, kita diikatkan silang dengan TPP dan polivinil alkohol. Proses mengkombinasikan pertukaran larutan tekanan tinggi supercritical CO2, pengeringan supercritical CO2, sterilisasi dengan penambahan tahapan untuk EPI, active pharmaceutical ingredient, tahapan aktif impregnation. Hasilnya menunjukkan bahwa sifat dari aerogel berbasis ketusan ini seperti luas daerah permukaan, porositas, kapasitas pengembangan, resisten mekanik untuk kompresi, dan sitotoksisitasnya dapat di uh, itu dapat dialihkan, dapat dinyalakan tergantung dari derajat pentautan silang TPP. Penambahan PVA meningkatkan homogenisitas struktur dan fleksibilitas, tapi mengurangi luas permukaan dan meningkatkan toksisitas. TPP kitosan ini, aerosol ini di emerge tampil sebagai most promising, paling menjanjikan, menawarkan sifat mekanik yang bagus, luas permukaan yang tinggi, porositas yang bagus, dan juga sitotoksisitasnya rendah. Ini membuatnya cocok untuk wound dressing. Nah, tuh. Ini tahapannya tadi, ya. Di sini pada 3 jam pertama dia pertukaran solvent high pressure, tekanan tinggi, ya, kemudian drug impregnation, ya. Drug impregnation itu impregnasi obatnya ke dalam eh, kitosannya, ya. Kemudian pengeringan dengan menggunakan supercritical CO2, nah, kemudian disterilisasi. Kenapa dia sterilisasi? Karena tadi wound dressing, ya. Jadi untuk wound dressing, untuk membalut luka, menutup luka, ya, dressing harus steril. Kalau nggak steril, wah, nanti lukanya tambah karu-karuan, ya. Ini gambarannya, kitosan ditambahkan dengan TPP, jadilah kitosan TPP, ya. Kitosan ditambah dengan PVA, ya, ini ditambah dengan TPP, jadilah kitosan PVA, polyvinyl alkohol, dan TPP. Itu reaksi yang terjadi. Kemudian ada pengembangan farmaseutik dan klinis sebagai formulasi progesteron yang baru. Progesteron familiar, ya, progesteron hormon. Nah, jadi salah satu nanti yang inhalasi juga ini. Salah satu yang rising saat ini, atau sesuatu yang saat ini cukup banyak kajiannya dan beberapa ini itu adalah penggunaan bahan-bahan berbahan dasar biologi sebagai agen terapeutik. Nah, kalau istilah kekiniannya ada namanya biopharmaceutical. Ini papanya di mana ya? Ada papa nih. Belum pernah saya coba. Wih, ini mana? Eh, ada nggak papa ini? Eh, progesteron tahu ya, progesteron? Oke, Pak Hormon. Ya, hormon. Nah, itu ya, tadi saya tuh ternyata bahwa ada namanya, saya mau nulis ini deh. Biopharmaceutical. Jadi baca ya. Aman terus pakai ini. Ntar. Itu di ini aja. Udah mau selesai nih. Saya terusin aja. Nah,
Dulu mungkin atau ini mahasiswa saya sekarang juga yang baru S1 ini juga ngiranya biofarmaceutical adalah biofarmasetika, padahal enggak. Ya. Jadi biofarmaceutical adalah apa? Bahan apa produk-produk farmasi yang dia bahan aktifnya adalah di biologis, ya bahan-bahan biologis. Dan ini beberapa tahun belakangan ini meningkat sekali. Jadi insulin, tadi peptida, sekarang hormon. Ya, masa di dalam slide ini ya ada vaksin, ada macam itu dia kan dari bahan biologi. Ya. Jadi ya begitulah dulu awal molekul bahan kimia herbal, sekarang bahan-bahan biologis ya. Ya, jadi dia diisolasi ini dan ya, ya, mungkin secara 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 safety ya lebih aman mungkin ini ya. Cuman kan namanya biologis stabilitasnya itu kan contoh misalkan katakanlah insulin ya. Saat ini insulin adalah masih the most choice, the most option untuk diabetes, terlebih untuk diabetes yang tergantung insulin ya. Tapi sampai sekarang di pasaran saya belum menemukan insulin yang diberikan menggunakan secara oral. Kenapa? Insulin adalah protein atau peptida. Nah, dia makromolekul. Ketika dia diberikan secara oral, sebelum sampai ke pankreas, potensi konsentrasinya sudah habis duluan. Kenapa? Di dalam perjalanan via gastrointestinal, dia diajakin main oleh enzim-enzim yang ada. Nah, kan banyak enzim-enzim pencernaan itu, sehingga udah nggak auto lagi, nggak bisa ini. Sehingga sampai sekarang itu ya. Tapi dari sisi safety, keamanan, bisa dibilang mungkin dari sisi efek samping produk biologis tidak semengerikan obat-obat kimia, terlebih yang misalkan kemioterapeutik. Ya, gitu. Jadi di sini dia mereview terkait dengan pengembangan eh, secara farmaseutik dan klinis untuk formulasi progesteron yang baru, ya hormon. Ya. Hormon mempunyai peran yang penting dalam reproduktif. Ya. Ini adalah luteal support di dalam pasien yang mengalami treatment infertilitas. Nah, rute yang berbeda untuk memberikan progesteron berimpact kepada efikasinya di dalam luteal support. Pemberian secara oral menunjukkan inefektif. Kenapa? Karena ekstensif first pass metabolism. Nah, itu kan ada metabolisme banyak di sana. In the liver. Aplikasi vaginal mempunyai efikasi yang bagus, but mempunyai kekurangan. Kenapa? Terkait dengan kebocoran vaginal, iritasi, tidak nyaman, dan ketidakmenentuan terkait apa? The real dose yang real yang diabsorpsi. Finally, ya sebagai yang akhir ya pemberian intramuskular menjamin a precise dosis yang precise yang tepat, but ini akan mengakibatkan kenyerian yang ekstrim ya. Dalam kasus tertentu ya formasi akan mengakibatkan abses steril. Preparasi progesteron yang baru sekarang tersedia di dalam beberapa negara Eropa dan ekstra Eropa yang mengkombinasikan dosis yang precise dari formulasi injectable dengan a well tolerated subcutaneous self administration. Diinjeksi tetapi diberikan secara subkutan dan dia well tolerated, ditoleransi dengan bagus. Farmakokinetik dan farmakodinamik sifat farmakokinetik dan sifat farmakodinamik dari produk ini direview di sini dan kemudian dengan evidence klinisnya diperolehlah 2 multicenter yang secara randomis dalam clinical trial. Ya begitulah. Kalau di luar tuh punya ide riset, nah, ya summary dan parental steril itu kritis terapi modern perlu integrasi informasi, teknologi, regulasi dan etika.